Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Kak Ovi Bercerita. Kali ini Kak Ovi akan menceritakan cerita misteri dari Museum Fathahillah. Sambil mendengarkan ceritanya, jangan lupa ya subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update video Kak Ovi selanjutnya. Teman-teman, gak semua gedung di ibu kota itu gedung baru loh. Masih banyak gedung-gedung bersejarah di Jakarta. Salah satunya Museum Fathahillah. Museum ini berada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Gedungnya terlihat indah dan kokoh. Tapi museum ini menyimpan banyak cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk teman-teman berdiri. Kenapa sih gak duduk aja? Museum Sejarah Jakarta ini mempunyai kisah yang kelam, yaitu pembantaian sadis dan pembunuhan keji oleh rezim Belanda terhadap warga keturunan Tionghoa tahun 1740 silam, tepatnya di alun-alun depan museum. Terjadi pembantaian kurang lebih 500 orang. Semoga mereka dapat beristirahat dengan tenang. Sampai sekarang masih sesekali terdengar suara-suara teriakan histeris hingga tangisan, tepatnya di sekitaran alun-alun tempat terjadinya pembantaian. Serem banget. Kadang-kadang bahkan ada juga penampakan sosok tanpa kepala. What? Gak sanggup, sungguh gak sanggup Kak Ovi bayanginnya. Teman-teman, masih bersama Kak Ovi kan? Museum Fathahillah ini mempunyai penjara bawah tanah. Ruang penjara ini sudah berdiri sejak 300 tahun silam, digunakan sebagai tempat penampungan para tahanan, penjahat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memberontak terhadap pemerintahan Belanda. Di tempat ini, aksi kejam paling banyak terjadi. Coba bayangin aja, semua tahanan dimasukkan dalam satu ruangan hingga penuh sesak sebanyak 500 orang. Bagaimana mereka mau bernafas? Dan dibiarkan kelaparan, mati membusuk, dan disiksa dengan sadis. Area penjara bawah tanah terasa sangat mistis. Sering juga di area ini terdengar suara-suara aneh, bau anyir dan amis darah, hingga penampakan sosok bayangan hitam. Dan juga di dalam museum ini sering terlihat penampakan seorang nyoni Belanda. Selain dijadikan gedung pemerintahan di zaman Belanda, museum ini dijadikan sebagai tempat eksekusi. Menurut sejarahnya, apabila seorang tahanan yang akan dieksekusi akan diberi tanda dari orang-orang sekitar museum sebuah lonceng yang dikenal dengan nama lonceng kematian. Satu kali lonceng berbunyi, artinya tahanan mulai digiring ke ruang pengadilan. 2 kali lonceng berbunyi, artinya tahanan sudah berada di atas podium pengadilan. Dan lonceng ketiga berbunyi menjadi pertanda bahwa tahanan akan segera dieksekusi dan disaksikan oleh pejabat dan hakim pengadilan. Lonceng keempat berbunyi berarti tukang es kenong lewat. Skip ya, yang ini gak ada, biar gak tegang aja kok. Lonceng ini dulu memang selalu dibunyikan saat malam hari. Tapi di saat-saat tertentu masih sesekali berbunyi sendiri. Dan bunyinya masih 3 kali. Tapi siapa? Ini yang teman-teman wajib tahu, Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dien juga pernah ditahan di sini.
iya, pada tahun 2010 telah ditemukan ruangan rahasia dan di dinding kamar yang luasnya sekitar 200 meter persegi terdapat mural yang indah dan baru setengah jadi. Mural ini menggambarkan Batavia era 1880 sampai dengan 1920. Mural ini dibuat oleh pelukis Harigadi Sumodijoyo dan S. Sujoyono tahun 1974 atas perintah Gubernur Jakarta pada masa itu, yaitu Bapak Ali Sadikin. Nah teman-teman, demikianlah cerita Kak Ovi kali ini. Walaupun ada cerita misteri di balik sebuah museum, jangan sampai menghalangi kita untuk datang berkunjung. Karena sejatinya museum adalah tempat untuk kita belajar sejarah dan mengenangnya. Betul kan teman-teman?